Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu kembali dalam siraman rohani dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi kami. Di tengah-tengah aktivitas kerja, usaha, studi, kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu saya mengambil judul firman Tuhan, Hidup sebagai Anak Raja. Saya akan mencoba mengeksposisi kembali kitab Roma, khususnya dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 berhubungan dengan tema gereja di bulan Juli yang temanya adalah hidup sia-sia atau hidup berharga. Ya, dan judul firman Tuhan pada saat ini adalah hidup sebagai anak raja dari Roma 8 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat sebuah ilustrasi dari revolusi Prancis pada tahun 1793, di mana ini ada kisah tentang Raja Louis yang ke-16 dan kisah anaknya Louis yang ke-17 ya. Dan Raja Louis pada saat terjadi revolusi dia digulingkan ya, dia digulingkan dari tahtanya, kemudian dia ditangkap dan dia dipenjarakan Bapak Ibu. Raja Louis ke-16 ini digulingkan dari tahtanya, ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian putranya yang masih sangat muda ya, jadi ini Raja Louis, dia digulingkan, dipenjara. Kemudian putranya yang masih muda, ya Louis ke-17, itu dibawa oleh para pengguling ayahnya. Para pengguling ayahnya ini membawanya, kemudian ditempatkan jauh daripada keluarga kerajaan. Ya, mereka pikir kalau mereka membawa pangeran, kemudian mereka menghancurkan pangeran, ya prinsip-prinsip kehidupannya salah satunya adalah mereka berusaha untuk menghancurkan moralnya. Mereka berpikir bahwa maka pangeran ini tidak akan menjadi raja. Jadi kalau moralnya rusak maka pangeran ini tidak akan menjadi raja. Jadi mereka bawa pangeran ke komunitas yang jauh, mereka bawa ke komunitas yang jauh dan rusak ya, di mana lingkungan sekitarnya itu ya benar-benar rusak ya, lingkungan di mana ada kata-kata kotor dan makian ya, tiap hari dia diucapkan dengan kata-kata yang kotor, maki-maki gitu ya. Supaya apa? Supaya pangeran terbiasa dengan lingkungan tersebut, supaya dia juga bisa mengucapkan kata-kata kotor, dia juga bisa memaki orang ya. Supaya apa? Supaya nanti orang melihat dia ini pangeran kok karakternya kayak begini gitu ya. Dia tidak lagi dihormati, tidak lagi dipercaya oleh karena kata-katanya yang rusak gitu ya. Kemudian dia juga diperhadapkan dengan makanan yang aneh-aneh ya, makanan yang enak-enak. Supaya apa? Supaya diperbudak oleh makanan. Dia akan selalu mau makan yang enak, makan yang aneh, yang baru. Dia nggak mau terbiasa dengan makanan yang disajikan biasa-biasa aja. Kemudian juga dia diperhadapkan dengan ketelanjangan dan pelacur. Supaya apa? Dia diperbudak oleh hawa nafsu ya. Ini ada gambar ilustrasi aja bagaimana peperangan batin antara yang baik dengan yang jahat gitu ya. Dan itu semua diperhadapkan kepada pangeran selama 24 jam setiap harinya selama 6 bulan. Dan waktu ini adalah waktu yang cukup sebenarnya untuk merusak kehidupan moral daripada sang pangeran, supaya bisa menyeret jiwanya dalam kehidupannya yang serendah-rendahnya, level yang serendah-rendahnya, supaya hancur moralnya. Tetapi yang menarik, sang pangeran itu tidak takluk kepada tekanan Bapak Ibu. Dan mereka heran, kenapa? Kok bisa pangeran ini ya, putranya Raja Louis yang ke-16 ini kok bisa mereka
dia tetap bertahan gitu ya. Mereka heran dan mereka bertanya kepadanya, mengapa tidak ikut-ikutan, padahal kan sudah diberikan kesenangan ya, sudah diberikan hal-hal yang bisa memuaskan hawa nafsu, semua keinginan duniawi disediakan. Yang menarik adalah pangeran menjawab, saya tidak bisa melakukan semua itu karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. Sekali lagi, saya tidak bisa melakukan semua itu karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang raja. I am born become king gitu ya. Saya dilahirkan menjadi raja. Nah, kalau kita kembali membaca ayat firman Tuhan yang sudah tadi kita baca, ya, kita akan mendalami ayat ini ya di dalam Roma pasal 8 ayat 17 ini. Nah, pendalaman dari firman Tuhan ini kita perhatikan ada dua kata jika ya. Ada dua kata jika dan kita akan melihat bagannya Bapak Ibu. Kembali lagi, di saat kita mencoba untuk menggali kitab Roma, kita harus bisa melihat struktur bagannya supaya apa, kita bisa memahaminya dengan baik dan benar. Nah, ada dua kata jika di situ ya. Nah, artinya kalau ada dua kata yang bersamaan dalam satu ayat, itu berarti sesuatu hal yang bisa kita lihat dan kita garis bawah, ini penting gitu ya. Kata jika itu ya, kita bisa garis bawahi kata jika ya di Alkitab Bapak Ibu. Nah, ternyata dalam bahasa aslinya kata kita, lanjut pada kata kita itu dibedakan menjadi dua ya. Ini ada kata jika, kemudian kata kita itu dibedakan menjadi dua. Kategori duanya ini adalah, yang pertama adalah kita itu orang-orang ya. Kita anak-anak ya. Kita orang-orang, kita anak. Jadi ini ada dua pembedaan dalam kata kita dalam bahasa aslinya. Nah, kalau kita perhatikan kata orang-orang ya, kata orang-orang ini bisa diartikan Kristen pada umumnya, atau orang Kristen secara KTP, secara lahiriah, iya dia Kristen. Nah, sedangkan kata anak pada konteks ini artinya orang yang bersama atau orang yang hidup dalam Kristus atau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita baca satu perikop ini, kita bisa melihat bahwa konteks ini berbicara adalah orang-orang yang hidup oleh Roh, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ada pembedaan yang jelas di sini ya. Jadi kita orang-orang ya, ahli waris, oke. Kita anak bersama Kristus, kita menerima janji Allah. Yang berikutnya kita orang-orang pada umumnya itu menderita. Ya, orang Kristen pada umumnya semuanya menderita. Tetapi kita sebagai anak, kita bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus, kita dimuliakan. Jadi kita menderita tetapi ada dimuliakan. Nah, kita akan melihat bagian ini Bapak Ibu, di mana saat kita merenungkan dua bagian besar ini, ada pembedaan yang jelas di sini. Orang Kristen pada umumnya dikatakan ahli waris. Orang Kristen pada umumnya dikatakan ahli waris, ya. Tetapi yang menerima janji Allah hanya anak atau yang bersama dengan Kristus. Ya, jadi jelas sekali kualitas hidup bersama dengan Kristus memegang peranan penting dalam status kita sebagai anak raja. Sekali lagi, jelas sekali bahwa kualitas hidup bersama Kristus memegang peranan penting dalam status kita sebagai anak raja. Jika engkau anak raja, engkau ahli waris yang berhak menerima janji Allah, katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita belum terima janji Allah, mungkinkah hidup kita belum bersama dengan Kristus? Mungkinkah hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus, ya? Nah, yang berikutnya, jika kita anak raja, di sini jika engkau anak raja, engkau menderita tetapi akan dimuliakan, ya. Pertanyaannya, kalau belum dimuliakan, mungkin hidup kita belum bersama Kristus, Bapak Ibu. Ya, jika kita anak raja, kita menderita. Secara umumnya orang-orang Kristen pada umumnya menderita. Semua orang Kristen menderita. Tetapi pertanyaan berikutnya, kita itu dimuliakan nggak dalam penderitaan kita? Ya, kita dipulihkan nggak dalam penderitaan kita? Kita susah. Saat ini mungkin kita bergumul dengan situasi COVID-19,
kita bergumul dengan situasi kondisi yang ada, dan kita rindu Tuhan memuliakan kehidupan kita. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Kita rindu. Caranya bagaimana? Kita bisa bertanya dalam diri kita masing-masing. Mungkinkah kita belum hidup bersama dengan Kristus? Mungkinkah hidup kita belum dipimpin oleh Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan dalam kehidupan kita masing-masing saat ini. Mari kita datang pada Tuhan Yesus, kita berdoa, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus. Jika kita ada waktu saat ini, ya, mari Bapak Ibu lanjut merenungkan satu perikop ya dari ayat 1 sampai ayat 17. Ini kan yang sudah saya bahas ini di ayat 17. Baca lagi dari ayat 1 sampai 17 kalau Bapak Ibu ada waktu. Supaya apa? Supaya mendapatkan rema yang lebih lagi. Oh, ternyata memang Tuhan menginginkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah kami dengan firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah aktivitas kerja, usaha, ataupun studi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu di dalam Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa hidup sebagai anak raja, janji Tuhan ya dan amin. Hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Hidup kita akan dimuliakan Tuhan. Yakin dan percayalah kalau engkau anak raja, hidup bersama Kristus, kita semua akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.